Masih renungan sama dengan tema besar kita adalah jalan menuju Pentakosta atau menerima kuasa Roh Kudus. Perjalanan menuju Pentakosta itu Bapak Ibu bukan sekedar perjalanan menuju sebuah peristiwa hidup, tetapi perjalanan hati menuju sebuah pengalaman. Jadi perjalanan Pentakosta menuju kuasa Pentakosta itu adalah perjalanan hati kita, persiapan kita. Yesus Kristus terlebih dahulu memberikan ini Bapak Ibu, sesuatu yang sangat dalam dan seringkali terlupakan, yaitu damai sejahtera. Jadi sebelum Bapak Ibu diberi tugas apapun, sebelum kita menerima apapun dari Tuhan itu, Tuhan memberikan damai sejahtera di dalam hati kita. Kalau Bapak Ibu lihat di Yohanes pasal 14 ayat 27 itu, di mana Tuhan Yesus berkata, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan padamu. Bapak Ibu, ini bukan damai yang bukan damai yang seperti dunia tawarkan, gitu. Bukan juga tetapi Tuhan Yesus memberikan damai yang tetap. Makanya dikatakan damai sejahteraku kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Ini ungkapan yang ingin memastikan bahwa kita menerima itu dan tinggal di dalam kita. Dan bahkan keadaan kehidupan kita, lingkungan kita, situasi kita berubah, damai Tuhan itu tetap tinggal. Dalam bahasa sehari-hari terjemahan langsung itu dikatakan begini Bapak Ibu. Di Alkitab kita terjemahan langsung mengatakan gini, sekarang aku meninggalkan berkat rohani untuk kamu semua. Tuhan Yesus berkata, untuk kamu semua supaya kamu bisa hidup dengan hati tenang. Perasaan tenang yang aku berikan ini tidak sama seperti perasaan tenang yang dirasakan karena hal-hal duniawi. Jadi damai sejahtera itu adalah perasaan tenang. Hati kita itu bisa tetap. Hati kita itu bisa tenang, situasi di depan kita mau berubah bagaimanapun, bensin mau naik, ya kan, orang sudah mulai panik, harga-harga mulai mahal, hati kita tetap tenang. Itu yang diberikan oleh Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, yang menjadi persoalan adalah hati tenang itu nggak bisa tetap tenang. Ketenangan itu yang kita kenal sebagai damai sejahtera itu sudah ada di dalam kita, tapi tidak akan pernah mempengaruhi kita apapun kalau kita tidak memungsikannya. Jadi harus kita yang memungsikannya. Nah, satu hal yang harus Bapak ingat, Ibu ingat adalah damai sejahtera ini kan adalah pemberian Tuhan. Damai sejahtera ini bukan usaha kita, tapi pemberian Tuhan. Damai sejahtera itu sudah ada diberikan oleh Tuhan di dalam hati kita. Karena itu Tuhan Yesus berkata, tidak memerintahkan kepada kita cari damai, usahakan damai. Arti damai sejahtera adalah anugerah, pemberian dari Tuhan. Banyak orang berusaha menemukan damai melalui pencapaian, relasi, uang, dan lain sebagainya. Tetapi sebenarnya damai sejahtera itu adalah pemberian Tuhan. Nah, para murid, dari beberapa waktu ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu, kan mereka sebenarnya khawatir. Kan sebenarnya mereka gelisah, kan mereka sebenarnya nggak pasti apa sih yang terjadi. Yesus yang begitu hebat, yang begitu luar biasa, mati, ya kan, disalib, nggak ngelawan apa-apa, padahal dia punya kuasa. Lalu orang-orang bilang dia bangkit, tapi ada yang bilang tubuhnya dicuri dan lain sebagainya. Jadi murid-murid ini mengalami kegalauan, mengalami ketidakpastian. Ini kedepannya kita mau gimana? Akhirnya Petrus dengan putus asanya malah ngomong, udahlah saya mau pergi mancing, nangkap ikan lagi. Namun Bapak Ibu, di tengah-tengah ketidakpastian itu, di tengah-tengah kegalauan kita itu, di tengah-tengah kekhawatiran, ketakutan kita itu, Yesus Kristus memberikan kedamaian. Aku memberikan ketenangan di hatimu, kata Tuhan. Ini menunjuk bahwa damai sejahtera dari Tuhan tidak bergantung situasi kita sudah senang dulu, sudah banyak duit dulu, sudah nggak ada masalah dulu, tetapi justru Tuhan memberikan di dalam situasi apapun, Dia menjamin kehadirannya.
Dalam perjalanan iman kita, Bapak Ibu, kita sering menunggu dan semuanya beres baru kita bisa merasa tenang ya. Kalau punya duit ya Bu Rita ya, duit banyak di bank gitu, ada 2M gitu, Bu Rita tenang deh hidupnya, di rumah aja, nggak perlu ke gereja juga nggak apa-apa kan gitu, nggak perlu kemana-mana, nggak perlu ke Indosiar ya Bu, santai aja di rumah ya kan. Kalau perlu berjemur tiap hari biar kayak orang bule gitu, bule yang ada di Jawa gitu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, namun Pentakosta, peristiwa Pentakosta yang akan kita peringati mengajarkan sebaliknya. Sebelum kuasa, sebelum segala sesuatu yang diberikan oleh Tuhan, sebelum berkat-berkat melimpah di dalam hidup kita, damai sejahtera itu Dia berikan kepada kita. Minggu lalu saya bilang kalau kita hatinya tenang, kita bisa memikirkan segala sesuatunya itu dengan baik, dengan normal, nggak cari jalan pintas. Karena orang kalau punya masalah, punya pergumulan, punya persoalan apapun yang membebani hidupnya, kalau hatinya nggak tenang, dia cari jalan gampang aja, jalan pintas aja. Bapak Ibu, dalam perjalanan hidup kita, dalam perjalanan iman kita, di dalam kerohanian kita sering berpikir bahwa damai akan datang setelah semua masalah selesai. Enggak, Bapak Ibu. Damai akan datang kalau duit kita udah banyak. Damai akan datang kalau anak-anak kita sukses. Damai akan datang kalau kita nggak punya penyakit. Damai baru bisa tenang. Enggak, Bapak Ibu. Firman Tuhan menunjukkan hal yang berbeda bagi kita. Bapak Ibu bisa lihat di Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 21 itu dicatat bahwa Yesus datang dan berkata damai sejahtera bagi kamu. Sampai 2 kali dia berkata. Artinya damai diberikan bukan ketika keadaan sudah baik, justru ketika murid-murid sedang takut, ketika murid-murid sedang khawatir, ketika murid-murid sedang aduh nih mesti gimana kita nih, orang-orang tentara Roma mencari kita dan lain sebagainya. Justru damai sejahtera Tuhan diberikan dalam situasi seperti itu. Seperti badai di danau, Bapak Ibu. Murid-murid pada galau, ribut, heboh, khawatir, takut. Tuhan Yesus malah tidur. Tapi akhir ketika Tuhan Yesus bilang tenang, air itu menjadi tenang. Bapak Ibu, sebenarnya begitulah harusnya hidup kita. Bergantung penuh kepada pertolongan Tuhan dan percaya kehadiran Tuhan. Jadi ketika apapun yang terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita bisa tenang. Kalau kita bisa tenang, kita bisa mikir. Bisa mikir cari jalan keluar yang terbaik, bukan jalan pintas. Nah, Bapak Ibu, di sini dikatakan bahwa ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat, ya kan, dengan pintu-pintu yang tertutup, lalu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Dan akhirnya tiba-tiba Tuhan Yesus muncul di tengah-tengah mereka dan berkata damai sejahtera bagi kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, Tuhan dalam keadaan kita apapun, Dia mau hadir menyertai kita. Ini yang saat murid-murid berada dalam ketakutan dan kebingungan, Injil Yohanes 20 tadi mencatat bahwa Yesus datang dan berkata damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera itu diberikan bagi murid-murid, damai sejahtera itu diberikan bagi kita semua. Sekali lagi Bapak Ibu, bahwa menjelang hari Pentakosta para murid diminta untuk pergi. Jadi sebelum terima kuasa Roh Kudus, damai sejahtera itu diberikan kepada murid-murid, lalu mereka disuruh pergi ke Yerusalem, diam dulu di situ, jangan kemana-mana, tapi nantikan kuasa Tuhan. Cuma kalau kita baca di Kisah Para Rasul 1, sebelum kuasa itu diberikan, sekali lagi murid-murid diberikan apa? Damai sejahtera. Damai sejahtera itu, hati yang tenang itu, Tuhan Yesus memberikan anugerah itu kepada kita. Ketika hati kita sudah tenang, Bapak Ibu kalau terima berkat, Bapak Ibu kalau terima duit banyak, Bapak Ibu kalau terima kuasa, Bapak Ibu kalau terima keberhasilan apapun itu, Bapak Ibu akan menerimanya dengan rasa syukur kepada Tuhan. Tapi kalau hati kita nggak tenang, terima berkat, kita kadang-kadang nggak tahu itu berkat yang dari Tuhan atau bukan. Kadang-kadang kita merasa, puji, terima kasihlah, itu bukan dari Tuhan, kita merasa dari mana. Kadang-kadang akhirnya ketika kita diberkati, kita melihatnya ke orang yang ngasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang baik sama kita bukan karena kita baik, tapi karena Tuhan menggerakkan orang itu untuk baik sama kita.
Jadi jangan merasa kalau ada orang baik sama saya itu karena kontribusi saya, karena saya orang baik, karena saya bukan Bapak Ibu. Berkat Tuhan diberikan kepada kita ketika kita sudah memiliki hati yang tenang, sudah memiliki damai sejahtera. Mereka belum melihat, para murid belum melihat kuasa itu datang, tapi terlebih dahulu mereka menerima damai sejahtera. Ini menunjukkan bahwa Tuhan bekerja dengan urutan yang berbeda dari dunia. Ia memberikan ketenangan hati lebih dulu, baru kemudian menyatakan kuasanya. Tuhan pertama-tama dia beri hati yang tenang dulu. Karena itu kita tidak perlu menunggu hidup menjadi sempurna untuk merasa damai, Bapak. Damai Tuhan tidak menunggu hidup sempurna. Ia hadir lebih dahulu untuk menguatkan kita. Lalu dari situlah kuasanya mulai mengubah segalanya. Sekali lagi, kalau nggak ada damai sejahtera, Bapak Ibu, kalau nggak ada ketenangan hati, tadi diterjemahkan di sini damai sejahtera itu adalah hati yang tenang. Saya ulangin lagi, baca di ayat 27 itu. Sekarang aku meninggalkan berkat rohani untuk kamu semua, supaya kamu hidup dengan hati yang tenang. Sekali lagi, damai sejahtera itu adalah hati yang tenang, Bapak Ibu. Kalau hati kita nggak tenang, kita nggak bisa melihat apa-apa dengan baik, dengan sempurna. Sekali lagi, ia hadir lebih dahulu, Tuhan lebih dahulu memberikan hati yang tenang. Ya Pak Bernardi? Ketika hati kita tenang, kita bisa merasa dikuatkan, menghadapi segala sesuatu itu nggak gerasa gerusu, menghadapi segala sesuatu itu nggak ceroboh, nggak seperti kodok, ya kan, kalau orang Padang bilang itu kodok. Ya, Bapak Ibu, kodok itu kalau kaget dia loncat kemana aja. Kadang-kadang dia loncat ke mulut singa, kadang-kadang dia loncat ke mulut buaya. Syukur-syukur kalau dia loncatnya ke penggorengan, jadi suike, ya kan. Bu Rita bisa makan, ya kan, jadi suike gitu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau hati kita tenang, dan hati tenang itu sudah diberikan oleh Tuhan, Tuhan sudah menyatakan bahwa kamu bisa tenang menghadapi segala sesuatu. Tapi kalau kamu nurutin daging kamu, ya nggak bisa tenang. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, percayalah bahwa damai sejahtera itu diberikan oleh Tuhan, dan itu merupakan anugerah, dan anugerah itu harus diterima dengan rasa syukur. Yang kedua, damai mempersiapkan hati kita untuk menerima kuasa. Kalau kita bisa baca di Kisah Para Rasul 1 ayat 4-5 tadi, Bapak Ibu, ini dikatakan gini di Kisah Rasul 1 ayat 4-5. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Jadi sebelumnya Yesus sudah memberikan janji Bapa. Sebab Yohanes membaptis kamu dengan air, kata Tuhan Yesus, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ketika hati tenang, kuasa itu baru diberikan. Kalau Bapak Ibu nggak tenang, Bapak Ibu nggak memiliki damai sejahtera, Bapak Ibu nggak memiliki ketenangan, ketika Tuhan kasih kuasa, kuasa itu kita salah gunakan. Ada banyak orang yang punya karunia luar biasa secara rohani, bisa nyembuhin orang sakit, bisa bangkitin orang mati, tapi akhirnya apa yang terjadi, Bapak Ibu? Orang itu merasa dia hebat. Hebat dalam pengertiannya sering dirohanikan, dia dekat dengan Tuhan. Dia berani perintahkan Tuhan. Dia berani menyuruh-nyuruh Tuhan. Nah, di dalam Kisah Para Rasul ini ayat 1-4-5 ini, Tuhan Yesus meminta murid-muridnya untuk menunggu janji Bapa. Menunggu bukan hal yang mudah sih, kita tahu Bapak Ibu. Menunggu itu hal yang paling membosankan. Menunggu itu seringkali membuat kita gelisah, membuat kita ragu, bahkan merasa ketakutan. Namun Tuhan udah bilang awalnya, aku memberikan anugerah kepadamu, yaitu ketenangan hati. Damai sejahtera itu diberikan di dalam hidup kita, supaya ini menjadi dasar bagi kita untuk menantikan janji Tuhan. Bapak Ibu kan yang sering ini, kalau orang hatinya nggak tenang, dia nggak sabar. Kalau dia nggak sabar, sekali lagi dia mencari jalan pintas. Ya. Orang mau cepet kaya, mau dapat duit banyak, yang paling gampang itu apa, Bapak Ibu? Korupsi kalau orang yang kerja. Kalau Pak Jun korupsi gimana, orang punya usaha sendiri, ya kan? Nggak bisa gitu. Bohong.
nipu, mencuri. Ya. Anak-anak gadis sekarang paling mau gampang cepet dapat duit ya jadi menjual diri. Jalan pintas yang dilakukan. Tapi Bapak Ibu, ketika ketenangan yang Tuhan berikan di dalam kita menjadi dasar bagi perjalanan hidup kita, kita bisa tenang menanti janjinya Tuhan. Janji Tuhan itu pasti. Bapak Ibu, ya kemarin kita kan memberkati pernikahan. Itu laki-lakinya umurnya sudah 43, Bapak Ibu. Udah ubanan, hampir sama sama Pak Yan, kayak ya ubannya banyak. Perempuannya umurnya sudah 35 ya. Tapi Bapak Ibu, ini gadis dan gadis dan bujang yang menikah. Artinya gini Bapak Ibu, ketika kita sabar, ketika kita menantikan waktunya Tuhan kasih yang terbaik. Ko Andi jangan khawatir, nantikan waktunya Tuhan di dalam doa, walaupun umur kita mungkin udah jauh, nggak ada harapan gitu. Pakai iman, jangan pakai logika. Pakai iman, jangan pakai logika. Nantikan waktunya Tuhan. Bangun diri dengan lebih baik gitu kan. Bangun banyak hal lah gitu di dalam diri kita. Bapak Ibu, laki-laki mau tua kayak apapun, kalau duitnya banyak, sikapnya bagus, kelakuannya enak, ya, banyak orang yang mau jadiin dia mantu. Ya. Saya karena punya Bu Yanti aja, kalau udah nggak ada, kalau belum ada Bu Yanti, udah banyak yang mau jadiin saya mantu. Sekarang sih nggak lagi, umur udah lewat ya kan. Tapi Bapak Ibu, ini yang Tuhan inginkan bagi kita. Biarlah ketenangan di dalam menjalani hidup itu menjadi dasar kita ya Meti ya, menjadi pondasi kita. Ketenangan hati itu akan melahirkan kekuatan kuasa yang diberikan oleh Tuhan. Namun damai Tuhan Yesus diberikan menjadi pondasi dalam kita penantian. Karena tanpa damai, penantian itu jadi beban. Aduh lama banget. Pernah nggak Bapak Ibu nungguin? Nanti kalau Transjakarta lagi susah ya, kita nungguin di halte ya kan. Kesel banget, lama banget. Bentar-bentar lihat nih. Oh, padahal masih nggak ada gitu kan. Lihat lagi, bentar-bentar melihat lagi udah ada belum gitu. Padahal kita tinggal tunggu aja, nanti orang yang di halte itu kan ngasih tahu, Ibu dia ada di halte sekian. Tapi kadang-kadang menunggu tanpa ketenangan itu jadi beban, membosankan. Akhirnya kita cari jalan gampang. Udahlah pesen ojek aja lah, gitu kan gampang. Pesen gojek aja akhirnya lebih mahal ngeluarin duitnya ya kan. Bapak Ibu Saudara, dengan damai penantian menjadi proses untuk membentuk kita. Ini yang Tuhan ingin di dalam hidup kita. Bapak Ibu sebagai orang percaya, sebagai anak-anak yang dipercayakan oleh Tuhan menjadi berkat di muka bumi ini, harusnya menjadikan ketenangan itu fondasi bagi kita. Pantekosta bukan hanya tentang kuasa Bapak Ibu. Pantekosta bukan tentang mujizat saja, tetapi tentang hati yang siap menerimanya. Nah, hati yang siap menerima kuasa dari Tuhan itu dimulai dari ketenangan dulu dalam menjalani segala sesuatu. Orang tenang itu kan sama dengan orang punya iman. Nah, ini dia Bapak Ibu. Orang beriman itu dia kan percaya Tuhan pasti melakukan segala sesuatu sesuai yang dia rencanakan bagi kita. Itu orang punya iman. Akhirnya ketika dia menjalani hidupnya, dia menjalani dengan tenang. Dia percaya saja bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Hati yang penuh kecemasan sulit Bapak Ibu peka terhadap suara roh Tuhan. Tetapi kalau hati kita tenang, ini akan kita lebih mudah ikutin suara Tuhan. Coba kalau Bapak Ibu gelisah, resah, wah udah mikirnya mau jalan ini, mau nyari itu, segala macam. Akhirnya tanpa sadar jalan-jalan di pinggir rel ya kan, sambar sama kereta ya. Mungkin karena hati nggak tenang. Aduh ini gimana, ini gimana. Jalani aja Bapak Ibu, jalanin aja. Saya percaya kita semua nggak ada yang nggak pernah punya masalah, pasti punya masalah. Yang membedakan kita orang dengan orang lain, satu orang dengan yang lain itu yang membedakan adalah bagaimana dia menghadapi masalah dan pergumulannya. Nah hari ini kita dikasih tahu sama Tuhan nih. Pertama-tama adalah jaga hatimu tetap tenang. Biarkan damai sejahtera yang
yang Tuhan berikan itu, biarlah ketenangan hati yang Tuhan tetapkan itu di dalam hidup kita menjadi pondasi bagi kita untuk menjalani kehidupan ini. Karena kita nggak akan pernah menerima kuasa, kita tidak akan pernah menerima berkat yang dari Tuhan kalau kita nggak bisa tenang. Kan Bapak Ibu kalau lagi butuh duit hatinya nggak tenang nih, udah yang paling gampang apa? Minjem. Kan itu paling gampang. Padahal Tuhan udah mau ngasih nih, sebentar lagi Tuhan udah mau datang nih berkatnya. Tapi karena kita pakai buat minjem dulu, akhirnya berkat Tuhan nggak jadi kita terima. Hati yang penuh kecemasan sekali lagi sulit mendengar suara roh. Tapi hati yang tenang akan lebih mudah dipimpin oleh roh itu sendiri. Pernyataan ini jelas menyentuh realita batin kita, Bapak Ibu. Ketika hati dipenuhi kecemasan, pikiran menjadi, ini kayak ada banyak suara nih, udahlah gini. Akhir fokus kita terpecah, kita nggak memandang kepada Tuhan lagi. Kita hanya melihat kepada yang lain. Petrus gara-gara nggak melihat Tuhan, tapi melihat sekeliling, akhirnya kecebur. Berarti bisa jalan di atas air ketika dia fokus. Tuhan, kalau itu Engkau, suruhlah aku berjalan kepadamu. Tuhan bilang, ayo jalan. Petrus melihat Tuhan tuh. Tahu-tahu dia ngerasain ada angin. Mulai lihat ke kiri, mulai lihat ke kanan, akhirnya apa? Kecebur, Bapak Ibu. Begitu juga di dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari, kita harus fokus kepada Tuhan. Tuhan bilang aku memberikan damai sejahtera. Tuhan bilang aku menetapkan ketenangan di dalam hatimu. Itu jadikan fondasi dalam engkau menjalani kehidupan. Udah kalau ada apa-apa tenang aja. Gak usah nih pikirannya dibawa kemana-mana, jadi bising nih. Fokusnya pecah, terbagi antara mikirin cara-cara dunia dengan menunggu waktunya Tuhan. Daging memang lemah, roh penurut. Kalau nurutin maunya daging, ya udah kita mau nurutin caranya kita, cara yang gampang. Tapi ikutilah caranya roh, karena Tuhan selalu ingin membentuk kita, bukan memberi kuasa saja, tapi Tuhan ingin membentuk kita dulu, kelakuan kita, perangai kita, karakter kita, Tuhan bentuk dulu. Dalam kondisi seperti itu sulit untuk menangkap Bapak Ibu tuntunan Tuhan, pimpinan Tuhan, bukan karena Tuhan berhenti berbicara, tetapi karena hati kita tidak dalam keadaan siap untuk mendengar suara Tuhan, karena kita mikirin banyak hal. Paulus berkata di Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7, Bapak Ibu, menegaskan bahwa ketika kekhawatiran dilepaskan kepada Tuhan, damai sejahtera akan menjadi pimpinan kita. Ini dikatakan Filipi 4 ayat 6 sampai 7, Paulus menulis gini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan. Dengan apa? Ucapan syukur. Bapak Ibu kalau datang sama Tuhan itu jangan ngeluh aja. Iya, kita ngomongin Tuhan, hari ini nggak punya duit Tuhan. Mungkin pagi ini bolehlah dapat snack dari gereja Rantau, tapi siang kita nggak bisa makan itu. Berdoa sama Tuhan, tapi terima kasih Tuhan, saya masih sehat. Jadi berdoanya jangan ngeluh doang, tapi sertai ucapan syukur. Sertai ucapan syukur. Lalu Paulus mengatakan di ayat 7-nya, damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ingat tuh Bapak Ibu. Sekali lagi, damai sejahteranya Tuhan itu ketenangan hati yang diberikan Tuhan, ditinggalkan Tuhan dalam hati kita, itu yang akan menolong kita dalam segala situasi. Kalau Bapak Ibu tetap tenang, ya kan Bapak Ibu, kita baru bisa melihat, kita baru bisa dengar. Tapi kalau kita nggak tenang, udah pikiran kita itu nggak fokus, udah mikir yang lain-lain macam-macam. Nah Bapak Ibu, damai ini bukan sekedar perasaan nyaman, tetapi dikatakan damai adalah kondisi batin yang membuat kita lebih jernih secara rohani. Ketenangan hati bukan sekedar perasaan nyaman, perasaan enak. Kalau bahasa kerennya comfortable gitu. Udahlah kita enak di sini. Tetapi lebih kepada kondisi batin kita yang membuat kita lebih jernih, bisa melihat segala sesuatu itu secara tenang.
Makanya kalau ada apa-apa, Paulus mungkin tadi di Filipi 4 itu dengan ucapan syukur. Sampaikan apa yang menjadi pergumulan kita. Sampaikan apa yang menjadi persoalan kita di hadapan Tuhan dengan ucapan syukur. Tuhan, terima kasih saya belum dijadikan orang kaya. Karena kalau kaya mungkin saya sombong. Tuhan, siapkan hati saya. Siapkan jiwa saya untuk terima Tuhan, berkat Tuhan. Saya tahu Engkau baik, Tuhan. Engkau kaya luar biasa. Engkau pasti memberkati hidup saya. Oleh karena itu ya Tuhan, uji hati saya kalau perlu. Daud bilang kan, ujilah hatiku Tuhan, selidiki batin. Oleh karena itu Tuhan, saya ingin belajar menjadi apa yang Tuhan inginkan. Oleh karena itu ujilah saya Tuhan. Kasih duit 1 miliar, saya sombong gak? Kasih saya duit 1 miliar Tuhan, saya sombong gak? Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sebaliknya yang dikatakan di sini, hati yang tenang itu memberikan ruang kepada Roh Kudus untuk berkarya dalam hidup kita. Dalam ketenangan kita lebih mampu membedakan mana dorongan emosi, mana keinginan daging, mana kehendak Tuhan. Belajar tenang Bapak Ibu. Jangan cepat-cepat ngambil keputusan, jangan cepat-cepat bertindak, karena kita tahu kalau Tuhan itu pasti yang terbaik. Amin. Kalau sekarang Pak Ian belum siap nih, Tuhan kasih jemaat 3.000. Udah payah Pak Ian. Tapi kita harus siap dulu. Bapak Ibu belum siap, ya. Bapak Ibu harus siap dulu. Siap jadi pelayan, jadi pendukung di gereja ini, ya, jadi orang setia. Maka Tuhan kirimin jiwa-jiwa yang banyak. Jangan-jangan Tuhan kirim juga konglomerat beribadah di sini. Tapi dimulai dulu dari kita. Kita siap nggak? Kita kadang-kadang ibadah ke gereja males-malesan gitu. Mazmur Daud berkata di Mazmur 46 ayat 11. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Jadi Tuhan mau nyuruh kita tenang dulu, tenang deh gitu. Mau badai datang nggak apa-apa, Tuhan bilang badai itu nggak akan membunuh kamu, tenang aja dulu. Yunus aja masuk ke perut ikan nggak mati Bapak Ibu, ya kan? Nah Tuhan bilang tenang aja dulu, karena ketahui bahwa aku Tuhan. Memang kalau kita nggak tenang, kita nggak tahu Tuhan itu melakukan apa di dalam kehidupannya. Ketenangan bukan berarti kita diam aja, tetapi sikap percaya yang membuka hati untuk dipimpin oleh Tuhan. Saat hati kita tidak lagi dikuasai kecemasan, kita menjadi lebih peka, lebih mudah taat, dan lebih siap berjalan sesuai arah yang Tuhan tunjukkan. Kalau kita tenang, Bapak Ibu, yang menguasai kita bukan kekhawatiran kita, bukan ketakutan kita lagi, bukan soal bisa makan nggak, bukan soal bisa dapat baju baru nggak, bukan soal ada duit nggak, bukan soal itu lagi. Ketika hati kita tenang, Tuhan berbicara kepada kita, kita membiarkan Tuhan memimpin kita, maka Dia akan menunjukkan jalan-jalannya kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 itu dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Tuhan pertama-tama menyuruh para murid diam dulu di Yerusalem, nantikan di situ kuasa Tuhan. Diam di sini adalah artinya menuruti apa yang Tuhan mau katakan, apa yang mau Tuhan perintahkan kepada kita. Hati itu harus tenang, pikiran itu harus jernih, baru kita bisa terima kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan itu bukan aja bisa bikin mujizat, kuasa Tuhan itu bisa banyak hal Bapak Ibu. Kalau kuasa Tuhan memenuhi hati dan pikiran kita yang tenang, kita bisa mikir, saya mau bikin usaha apa nih? Pak Ian jangan ngomongin usaha dong, saya nggak punya duit. Ada banyak orang yang nggak punya duit bisa buka usaha. Ada orang yang nggak punya apa-apa tapi dia bisa jadi kaya Bapak Ibu. Bukan mencuri, bukan jadi babi ngepet, bukan berbohong, bukan apa, tapi dia bisa jadi kaya dengan usaha yang dia lakukan. Oleh karena itu jalanilah hidup ini dengan ketenangan. Karena ketenangan itu yang diberikan oleh Tuhan. Kalau kita nggak tenang berarti kita nggak punya iman.
Kalau kita nggak punya iman, ya berarti kita nggak percaya Tuhan bisa menolong kita. Nah, Bapak Ibu, tadi dikatakan di Kisah Para Rasul, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Nah, di sini dalam Kisah Para Rasul ini Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka akan menerima kuasa dan menjadi saksi. Damai sejahtera yang ketiga mengalir dalam kehidupan kita, ada agar kita menjadi saksi. Damai sejahtera, ketenangan batin yang diberi itu adalah pemberian dari Tuhan. Ketenangan batin itu menjadi dasar, menjadi pondasi bagi kita untuk menerima berkat, untuk menerima kuasa dari Tuhan. Nah, damai sejahtera itu, ketenangan hati itu akan mengalir keluar menjadi sumber kesaksian bagi banyak orang. Apa sih yang membedakan orang Kristen sama orang-orang yang tidak percaya? Adalah masalah dia tenang atau enggak dalam menghadapi banyak hal. Damai sejahtera itu ada enggak di dalam diri? Menariknya Bapak Ibu, kesaksian yang kuat tidak hanya datang dari kata-kata, tetapi dari kehidupan yang memancarkan damai sejahtera itu. Orang yang tenang, orang yang memiliki ketenangan batin, itu pasti akan banyak orang yang mau tahu. Orang ini kok adem aja ya, tenang aja ya. Walaupun ada banjir, dia tenang aja dulu. Dia tenang ya, mau ada banjir, mau ada enggak, dia tenang dulu. Dia cari, dia dengar. Karena dengan hati yang tenang, hati yang tenang, pikiran yang jernih itu kita bisa menemukan banyak hal. Dunia kita hari ini Bapak Ibu penuh dengan kegelisahan. Ada ketidakpastian, perang di Timur Tengah bikin BBM naik, orang banyak khawatir segala macam, udah mulai stok-stok ya kan. Kalau kita ke supermarket lihat di Bapak Ibu, orang belanja itu kadang-kadang sampai trolinya sampai 2, sampai 3. Kalau Bapak Ibu belanja di hypermart lihat ya. Karena ketakutan, kekhawatiran, ngumpulin barang banyak-banyak. Tapi hidup dalam dunia seperti ini, damai sejahtera menjadi kesaksian yang kuat, Bu. Tapi kalau kita tenang aja kan. Kemarin BBM mau naik, ada isu orang heboh segala macam. Parkir di pom bensin tuh antrian sampai panjang-panjang. Saya diem aja, saya tenang aja beli bensin sesuai dengan kebutuhan. Nggak tahu nggak jadi naik ya kan. Udah capek-capek antri, udah nggak tahu bensinnya nggak jadi naik. Coba Bapak Ibu, kalau kita tenang nggak ada rugi. Ketika orang lain panik, tetapi kita tetap tenang karena ada roh Tuhan di dalam kita. Ketenangan hati itu sudah diberikan sama kita. Ketika orang lain takut, kita menjadi tetap percaya bahwa Tuhan gak pernah membiarkan kita. Disitulah mulai orang bertanya, apa sih orang ini jadi beda gitu kan gitu. Damai yang kita alami Bapak Ibu menjadi pintu bagi orang untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Kadang-kadang Bapak Ibu, orang pendiam itu disegenin ya kan. Saya pernah ketemu lagi rame nih di tempat suatu pertemuan, ada orang pendiam. Orangnya keren sih, tapi dia pendiam gitu. Orang pada heboh ngomong ini, ngomong dia tenang aja, senyum aja gitu. Sampai ada akhirnya beberapa orang datang menghampiri dia gitu, mau ngajak ngobrol gitu. Diajak ngobrol, dia tenang aja gitu. Orang segan kepada orang yang pendiam. Tapi nggak taunya lama-lama akhirnya ketahuan bahwa orang ini rupanya bisu dan tuli. Jadi dia diam dan apapun yang terjadi ya udah dibunuh. Tapi begitu kalau orang yang pendiam itu, orang yang nggak banyak ngomong itu, nggak segani biasa. Nggak banyak dosa. Nggak banyak dosa. Bapak Ibu, oleh karena itu mari kita mau belajar untuk menerima kuasa yang dari Tuhan. Kita sudah diberi ketenangan hati. Biarlah ketenangan hati yang Tuhan tetapkan, tinggalkan di dalam kita, yang kita sering kenal dalam damai sejahtera itu, biarlah itu yang menguasai kita. Karena jalan menuju Pentakosta bukan hanya tentang menerima kuasa Bapak Ibu, tetapi tentang mengalami damai terlebih dahulu. Damai itu bukan sekedar konsep, tetapi sebuah pengalaman nyata bersama dengan Kristus. Kalau Bapak Ibu punya damai sejahtera, Bapak Ibu harus akan mengalami hidup berjalan bersama-sama dengan Tuhan.
Hari ini mungkin ada yang merasa gelisah menghadapi ketidakpastian atau merasa lelah secara batin ya Putih ya. Jadi nggak nih ke Jerman ya kan gitu, lulus nggak nih ujiannya ya kan gitu kan. Tenang saja. Tuhan bilang diam dan lihatlah, akulah Tuhan. Di Mazmur dikatakan tadi. Pesan Tuhan tetap sama Bapak Ibu, jangan gelisah hatimu. Karena kalau kita gelisah, kita nggak bisa melihat jalan yang Tuhan kasih. Tadi juga dibilang dengan damai sejahtera yang Tuhan berikan, bukan berarti kita diem aja gitu, bukan. Diam di sini ada diamnya aktif gitu. Tuhan bilang diam, tenangkan hatimu, dengarkan suara Tuhan, biarkan damai itu hidup di dalam kita. Dan biarkan damai itu mempersiapkan kita mengalami kepenuhan Roh Kudus. Karena ketika damai Tuhan memenuhi hati kita, kita tidak hanya siap menerima kuasa, tetapi kita juga siap menjadi saluran berkat bagi dunia ini. Saya 20 tahun yang lalu, mungkin atau 30 tahun yang lalu, saya dibuatin sama seorang nabiah, wanita nabi perempuan yang bernubuat bahwa kamu akan menjadi kesaksian bagi bangsa-bangsa. Saya terima Bapak Ibu nubuatan ibu ini. Tapi kata dia, kamu harus melalui step by step. Di dalam perjalanan langkah demi langkah yang kamu lalui, saya melihat kata hamba Tuhan ini, ada tongkat yang kamu pegang. Artinya kamu akan berjalan dituntun. Nubuat ini mungkin 30 tahun yang lalu saya terima. Kalau Bapak Ibu tahu yang namanya Cindy, siapa itu? Nabiah Pak Roy, ada Cindy namanya. Sekarang udah tua kali, umur udah 80-an kan. Tapi memang benar Bapak Ibu, saya belum menerima kuasa menjadi suara bagi bangsa-bangsa. Karena apa? Karena mungkin saya belum siap. Ketenangan itu belum sempurna. Jadi kuasa yang ingin Tuhan kasih itu masih menunggu. Karena ketika damai Tuhan memenuhi kita, kita tidak hanya siap menerima kuasa, tapi kita juga siap menjadi saluran bagi dunia ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini saya mengajak kita, mari kita terima anugerah Tuhan agar siap menerima kuasa, agar siap menerima berkat. Biarkan ketenangan hati itu yang menjadi dasar kita menjalani hidup. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu. Biarlah dengan hati yang tenang kami rindu Tuhan menikmati hadirat dengan ketenangan hati yang Tuhan anugerah. Biarlah firman hari ini mendorong kami, memotivasi kami, sehingga mengingatkan kami bahwa di tengah-tengah kegelisahan, kegalauan, kekacauan dunia ini, kami diingatkan bahwa damai sejati, ketenangan hati, ketenangan batin itu sudah Tuhan berikan kepada kami. Bukan damai, bukan ketenangan yang diberikan seperti dunia berikan, tapi damai yang menenangkan jiwa kami, damai yang menguatkan hati kami, damai yang memampukan kami untuk tetap percaya bahwa dalam segala keadaan Tuhan turut serta. Tuhan, kami mengakui bahwa seringkali kami tidak tenang. Mungkin hati kami gelisah, mungkin kami khawatir lihat situasi keliling kami, mungkin kami cemas akan masa depan kami. Namun hari ini kami diingatkan kembali dan kami ingin memilih Tuhan untuk menerima damai sejahtera itu, untuk menerima ketenangan batin, ketenangan hati yang Tuhan berikan itu. Ajarlah kami Tuhan untuk tetap tinggal di dalam damai, menantikan janji. Menjelang hari-hari Pentakosta ini, peringatan ini, kami rindu Tuhan bukan hanya mengalami kuasa Tuhan, tetapi juga memiliki hati yang siap. Siap menerima kuasa yang dari Tuhan, sesuai yang Tuhan rencanakan bagi kami. Bentuklah hati kami ya Bapak, penuhi kami, dan biarlah damai Tuhan mengalir
melalui kehidupan kami dan menjadi sumber kesaksian bagi orang lain sekitar kami. Biarlah melalui hidup kami banyak orang melihat terangnya Tuhan. Biarlah melalui kehidupan kami banyak orang mengalami kasih Tuhan. Kami mau berjalan Tuhan dalam ketenangan hati. Kami mau berjalan di dalam damai-Mu. Kami hidup di dalam damai-Mu Tuhan. Bapa dalam surga, kami memohon kiranya meteraikan apa yang kami baca dan kami renungkan ini dalam hidup kami. Dan kami mengucap syukur atas anugerah dan kebaikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.